Ananda Umi semuanya, Umi sangat yakin sekali Ananda semuanya paling suka dengan olahraga berenang. Benar bukan? Berenang merupakan olahraga yang sangat mengasihkan. Nah, saat di kolam renang, Ananda Umi harus tetap selalu waspada dan jaga keselamatan diri. Ada beberapa hal yang harus diperhatikan ketika Ananda Umi berada di kolam renang. Pertama, Ananda Umi janganlah sesekali mencoba berenang sendirian. Cobalah didampingi oleh orang dewasa atau orang yang lebih mahir berenang. Kedua, perhatikan jalur renang agar terhindar dari tabrakan dengan orang lain. Ketiga, sebaiknya tidak berenang saat cuaca mendung. Keempat, berhati-hatilah bila ada keramik yang pecah atau terlepas di dasar kolam. Nantinya Ananda Umi takutnya terluka. Kelima, jangan menggunakan HP atau sejenisnya. Penggunaan HP dapat membuat seseorang lengah dengan keselamatan diri sendiri. Nah, itulah beberapa hal yang harus antum perhatikan saat berada di kolam renang. Ananda Umi semuanya, kita terlahir ke dunia ini tidaklah dalam keadaan sempurna. Setiap kita memiliki kekurangan dan kelebihan, serta keterampilan dan kemampuan yang berbeda-beda. Nah, dengan perbedaan tersebut tidak menuntut kita saling menjauh satu sama lainnya. Namun, dengan perbedaan itulah membuat kita saling membutuhkan satu sama lainnya. Mungkin si lemah akan membutuhkan kekuatan daripada si kuat, dan si kuat mungkin membutuhkan kecerdasan dari si lemah, atau si miskin membutuhkan si kaya untuk mengupah tenaga kerjanya, dan si kaya membutuhkan si miskin untuk bekerja bersamanya. Nah, kita hidup di dunia ini saling membutuhkan satu sama lainnya. Untuk itu, kita dituntut untuk selalu bersatu, saling tolong menolong, saling bahu membahu, atau yang sering kita sebut dengan gotong royong. Nah, gotong royong atau kerjasama ini tertuang dalam sila ketiga Pancasila, yaitu Persatuan Indonesia. Karena dengan adanya kerjasama atau tolong menolong, sehingga terbentuklah Persatuan Indonesia yang kuat. Ananda Umi, mari kita masuk ke pembelajaran 5. Nah, kita tahu bahwa teknologi komunikasi selalu mengalami perkembangan. Salah satu contohnya adalah penggunaan komputer. Komputer dari zaman ke zaman selalu mengalami perombakan, selalu mengalami modifikasi, hingga yang bisa kita lihat sekarang ini yang sering kita gunakan, yang hampir sama fungsinya dengan komputer adalah laptop. Laptop adalah bentuk yang lebih praktis yang bisa kita bawa ke sana kemari. Nah, agar penggunaan laptop atau komputer lebih maksimal lagi, ada sesuatu yang baru diciptakan lagi, yaitu yang disebut dengan internet. Internet ini sangat bermanfaat sekali untuk membantu kehidupan kita di bumi ini. Salah satu fungsi dari internet itu adalah memudahkan kita mencari informasi yang kita butuhkan. Informasinya di seluruh penjuru dunia, bersifat global, tidak hanya di Indonesia saja, tapi kita bisa melihat dunia atau negara lain hanya dengan men-searching informasi di internet. Contohnya, kita misalnya pengen melihat suasana haji seperti apa, Mekah itu seperti apa, Ka'bah itu seperti apa, kita tinggal searching di internet. Kalau dulu mungkin kita harus punya uang banyak dulu baru bisa kita pergi ke Mekah. Kalau sekarang untuk mengobati kerinduan kita ke tanah Mekah, kita tinggal searching saja di internet, lalu kita nampak suasana Mekah itu seperti apa. Mudah kan Ananda Umi?
Contoh lainnya, Ananda Umi misalnya dapat tugas dari Umi ya, dari ustadznya di sekolah. Ini ada tugas kerjakan di rumah. Misalnya, cobalah cari keragaman suku bangsa Indonesia, baju adatnya seperti apa, misalnya tarian daerahnya seperti apa, setiap provinsi yang ada di Indonesia. Kita tinggal searching, kita tahu. Tidak harus kita melakukan penelitian ke provinsi ini apa, ke ini apa, tidak. Kita tinggal searching saja. Masya Allah memudahkan kita ya nak ya. Nah, sebagai latihannya di rumah, Ananda Umi bisa langsung coba mencari informasi tentang suku, bangsa, dan budaya khas daerah di internet ya. Selamat mencoba. Ananda Umi, ayo mengamati permasalahan berikut. Permukaan laptop Ayah Cika berbentuk persegi panjang. Cika menentukan keliling laptop dengan menjumlahkan panjang semua sisinya. Nah, untuk menentukan kelilingnya, Ananda Umi tinggal menghitung peta yang berwarna biru. Nah, keliling dari bangun datar tersebut adalah 14 satuan panjang karena ada 14 kotak yang diwarnai biru.